Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi perampokan di toko bahan bangunan TB Ceria yang berlokasi di Jalan Raya Rawakalong, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terlihat dua orang pelaku membobol pintu rolling door dengan menggunakan gunting baja. Setelah berhasil masuk dan menemukan berangkas yang menjadi incaran, pelaku lain datang dengan menggunakan mobil dan langsung memindahkan berangkas tersebut ke dalam kendaraan yang telah terparkir di depan toko. Dalam aksinya, para pelaku berhasil membawa kabur uang tunai puluhan juta rupiah, serta sejumlah surat berharga seperti cek giro, faktur tagihan, dan dokumen penting lainnya. Kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya itu, pelaku juga turut mengambil perangkat TVR CCTV milik toko yang diduga untuk menghilangkan jejak. Menurut pemilik toko bangunan Antoni Teja, aksi perampokan terjadi Selasa sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia bagian Barat. Ia mengatakan ini merupakan kejadian kedua yang menimpa tokonya dan menduga pelaku ada orang yang sama dengan modus serupa, yakni spesialis pembobol toko material. Kali saya buka pintu gerbang, saya masuk bareng anak-anak, kaget. Pintu udah kejebol, jadi saya masuk ke dalam. Saya cek dulu ruang kerja saya. Sekali saya cek ruang kerja saya, udah berantakan. Berangkas semua udah nggak ada ruang kerja saya. Terus saya cek CCTV yang recorder itu udah dibawa. Terus saya cek lagi ke ruang yang ke depan lah, tempat kasir. Berangkas yang di ruang kerja saya masih ada di situ. Terus saya cek lagi berangkas yang agak kecil, yang ukurannya 60 lah ya. Perkiraan beratnya ya 100 kilo lebih dikit lah. Itu hilang lenyap. Jadi terus saya cek lagi pintu yang ada di jalan raya itu ya, ada pintu jalan raya. Ternyata udah digunting gemboknya, udah digunting. Udah, terus saya lagi cek lagi CCTV yang tersisa. Dan saya lihat, ternyata mereka tuh ngangkut ke atas, pergi nih. Mereka itu ya ciri-cirinya ya sekitar umur, yang satunya tuh 30 lebih lah, satunya 50 lebih, satunya supir kayaknya, driver. Dia bawa mobil Kijang Innova lama. Kalau dari CCTV kan agak buram-buram ya, tahu putih, tahu silver, warna itu. Ini kejadian yang kedua kali. Kejadian yang pertama kali sama orangnya itu juga dengan rekaman yang ada, persis, cuma tambahan satu orang. Kalau kejadian pertama kita nggak lapor, karena kejadiannya kerugiannya ya masih hitungan inilah. Kalau yang segini banyak surat ke bawah sih yang bagus sih. Kalau duit itu puluhan juta, terus ditambah di dalam tuh ada surat-surat, ada faktur tagihan bon, ya kan agen juga ya, masuk ke toko-toko ya. Nah itu bon piutang saya itu ke bawah semua, habis 1 M lebih. Kalau ditotalin berapa tuh? Ya hampir 1,5 M lah ya, yang ke bawah itu. Tapi yang mungkin kalau duit hilang, terus giro-giro masih bisa saya blokir di bank ya. Nah, terus yang agak repot saya ini faktur tagihan di toko ini yang aslinya ke bawah, jadi saya mesti datangin lagi toko satu-satu. Saya terangin saya kena musibah, jadi saya harus minta dari surat kepolisian, minta mereka stempel ulang lagi ya. Syukur-syukur mereka bisa bantu saya yang kena musibah gitu ya. Saya harap pihak kepolisian bisa nangkap segera lah. Ini udah keterlaluan, udah 2 kali dia juga gitu loh. Kita berharap kejadian ini kalau di Rawakalong ini kan emang rawan banget ini. Soalnya di depan juga udah sering terjadi. 1 bulan yang lalu langganan saya juga, toko material juga yang daerah Bumi Anggrek itu kejebol juga, baru 1 bulan. Terus 1 bulan yang lalu juga langganan saya juga di Kompas, toko material juga dijebol juga. Itu 1 bulan 2 kali. Kalau diduga orangnya masih sama nggak sih kok? Kalau yang lain saya nggak tahu. Kalau yang kejadian saya nih emang dia. Orangnya pelakunya dengan sama ya? Ciri-cirinya sama ya? Ciri-cirinya sama. Cuma kali ini dia bawa mobil. Emang rencananya pengen ambil berangkat saya gitu. Jadi pertama kali dia masuk mungkin dia udah paham situasinya kan. Udah tahu di mana posisinya. Jadi yang kedua, untungnya kenapa 1 berangkas yang belum ke bawah? Itu mungkin
terlalu kesiangan kan jam 4 lewat udah. Jadi jalan udah rame. Pas dia buka pintu dari CCTV itu jalan dia mundur mobil aja, belakang ada mobil yang ngantri. Dia kan mundurnya gini nih. Dia mobilnya pertama agak jauh mungkin ya. Terus dia maju ke sini, mundur. Mobilnya orang ngantri dulu di belakang gitu, lewat gitu. Nah, berarti kan udah rame dong jam 4.30-an. Nah, berani banget loh kita itu. Iya, kondisi lalu lalang udah mulai ramai Udah kendaraan. ramai, jam 4.30 orang udah keluar semua. Cuma waktu itu orang nggak ada kecurigaan ya, atau gimana? Ya mereka mungkin kirain itu ya, anak buah lagi mindahin barang, mereka santai nggak panik. Dari CCTV yang ada mereka santai bawanya, itu berarti udah biasa. Kalau kayak ini kau bilang tuh spesialis udah kok ya? Spesialis pemain ini. Tapi emang Pemain. rata-rata di sini tuh Kan dari rekaman CCTV itu bahasanya ada dari satu daerah ya, ciri khasnya ya, bisa dilihat dari itu sih. Ini ada satu suku gitu ya. Nah, itu ciri khasnya ngomongnya gitu. Jelas juga kalau kita kan nggak paham ya. Tapi mungkin ada yang paham bisa dengar apa yang mereka bicarakan gitu. Ya kita berharap pihak kepolisian segera menangkap. udah dilapor ya kok? Sudah bikin LP-nya saya di Polsek Tambun ya. Ya semoga pihak Polsek atau pihak yang lebih di Polres bisa dengar, bisa segera menangkap pelakunya biar kita pengusaha-pengusaha ini nggak resah lah ya. Dengan kejadian kayak gini semua resah. Korban berharap pihak kepolisian segera mengungkap dan menangkap pelaku perampokan. Pasalnya, aksi para pelaku telah sangat merasakan pengusaha lain di wilayah sekitar. Saat ini korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Tambun Selatan, Polres Metro Bekasi.